选了我。很遗憾，当初是院长把你从学……那毕竟也是别人的事呀，咱们。Hai para pecinta alur cerita Donghua, gimana nih kabarnya kalian semua? Sudah pasti sehat kan? Oke guys, di video kali ini aku akan membahas alur cerita Donghua berjudul You Are a Genius part yang ke-6. Buat kalian yang penasaran, tak usah berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita gas ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu, intro dulu. Melanjutkan part sebelumnya, kini kita diperlihatkan aksi Pak Guru Gendut Zhu Junrong yang saat itu sedang memasakkan ayam goreng Kentucky untuk Baishu dan King Yu. Ternyata Baishu dan King Yu saat itu tengah sedang mewawancarai Zhu Junrong untuk memilih seorang guru. Di sana Pak Gendut Zhu Junrong mengatakan kalau Baishu akan diizinkan makan ayam goreng Kentucky setiap hari apabila bersedia memilih dirinya sebagai guru. 天天有炸鸡吃，炸鸡。你怎么了？热啊，凉了就不好吃了。 Tak berselang lama, guru cantik Yuan Shi pun datang menghampiri mereka dengan mencium bau makanan. Di sana, Yuan Shi menyuruh Zhu Junrong agar berhenti memperjuangkan Baishu, dikarenakan kepala sekolah sendiri telah terang-terangan menunjuk Yuan Shi untuk membimbing Baishu. Di saat yang sama, Yuan Shi pun langsung menunjukkan sebuah bukti surat perintah dari kepala sekolah. Melihat hal tersebut, King Yu pun langsung bergegas membuka dan membaca isi surat tersebut. 这是院长的任命书，背面，看背面。 Oleh karenanya, Yuan Shi memperingatkan efek kebotakan yang akan diterima Baishu apabila memakan ayam goreng Kentucky buatan Zhu Junrong setiap hari. Mendengar hal tersebut, Zhu Junrong pun membantah kalau hal tersebut merupakan sebuah simbol kepintaran dan kebijaksanaan. Oleh karenanya, Yuan Shi pun langsung melancarkan aksinya untuk merayu Baishu. Melihat hal tersebut, Baishu pun membisikkan pertanyaan kepada King Yu mengenai cara wawancara orang-orang Gunung Merah yang saat ini terlihat sedikit aneh. 你可以放心大胆地把白霄。我的话，Sontak, King Yu pun seketika mematahkan pena dan langsung memaksa Zhu Junrong dan Yuan Shi agar pergi keluar ruangan. Di sisi lain, Baishu sendiri justru malah asyik menyantap ayam goreng Kentucky buatan Zhu Junrong. Menyaksikan hal tersebut, King Yu pun seketika membayangkan penampilan Baishu berkepala botak. Oleh karenanya, King Yu pun memutuskan untuk memilih Yuan Shi sebagai pembimbing Baishu. Tepat di malam hari di sebuah klub Huadian, di dalam sana terdapat banyak sekali orang yang tengah ramai berpesta dan menonton pertunjukan Yuan Shi yang saat itu mempersembahkan sebuah nyanyian. Sedangkan Baishu sendiri tengah terlihat mengantuk selama menikmati pesta. Tak berselang lama, Shu King pun seketika datang dengan menyampaikan pesan dari King Yu. Akan tetapi, Shu King sendiri sama sekali tidak nyambung dengan pertanyaan Baishu. Alhasil, Baishu pun langsung berbicara dengan nada yang begitu keras sampai-sampai membuat suasana pesta menjadi hening seketika. Tak berselang lama, Kiwi pun tiba-tiba saja datang dengan menduga kalau Baishu saat itu sedang bersenang-senang sendirian tanpa King Yu. Oleh karenanya, Shu King pun langsung klarifikasi kalau sebenarnya King Yu lah yang menyuruh Baishu bersenang-senang di sini. Karena Kiwi terlihat masih belum percaya, Shu King pun langsung menunjukkan sebuah tiket masuk klub kepunyaan King Yu. Alhasil, Baishu pun langsung berpamitan pergi meninggalkan Kiwi.
Ketika baru saja berjalan beberapa langkah, Baishu pun tiba-tiba saja melihat seorang gadis yang saat itu terlihat sedang mabuk dan dibawa oleh kedua detektif kerajaan. Oleh karenanya, Baishu pun berniat menghampiri keberadaan mereka. Tadinya, Shouking sendiri sempat mencegah tindakan Baishu. Namun pada akhirnya Baishu sendiri tetap bersikeras menghampiri mereka. Alhasil, mau tidak mau, Shouking pun langsung mengikuti Baishu. Saat Baishu baru saja akan pergi menolong seorang gadis di sana, Kiwi pun mencegah Baishu supaya tidak berurusan dengan keluarga kerajaan. Tak berselang lama, kedua orang pangeran kerajaan pun tiba-tiba saja muncul. Ternyata, kedua pangeran kembar tersebut justru sangat dikenal dengan sebutan serigala mesum dan berpandangan sempit. Rupanya kedua pangeran kembar di sana tengah berniat menyinggung Baishu agar terpancing berhadapan dengan mereka. 就不能多给点零花钱了。这药效来得这么慢，还比我2倍的量，我觉得脸上，说实话我还有点。 Mendengar hal tersebut, Baishu pun merasa sangat tidak terima. Akan tetapi Baishu sendiri justru malah salah menduga kelakuan mereka terhadap gadis itu. Alhasil, Shouking pun langsung menceritakan silsilah sebenarnya dari kedua pangeran kembar yang sejak tadi berniat memancing Baishu. Tadinya Baishu sempat dihalangi oleh salah satu detektif kerajaan. Setelah pangeran keluarga kerajaan mengetahui ketenaran Baishu, ia pun langsung dipersilakan masuk. Sesampainya di sana, Baishu pun meminta mereka agar melepaskan sang gadis dikarenakan gadis tersebut merupakan salah satu teman sekolahnya yang bernama Zhu Qingshu. Namun, Baishu justru malah mendeskripsikan secara rinci mengenai ciri-ciri Zhu Qingshu. Ternyata, Baishu sendiri mengetahui semua itu berkat dari buku daftar gadis cantik yang telah dirinya beli dari seorang ibu-ibu di kota Gunung Merah. Mendengar hal tersebut, Pangeran Serigala Mesum itu pun merasa sangat tertarik dengan buku milik Baishu. Tak berselang lama, salah satu detektif wanita di sana pun melaporkan mengenai identitas asli Zhu Qingshu di hadapan pangeran berpandangan sempit. Setelah mendengar laporannya, sang pangeran itu pun justru malah menampar si detektif lantaran merasa tidak terima setelah tahu kalau Zhu Qingshu hanyalah seorang rakyat jelata. Meskipun begitu, Pangeran Serigala Mesum itu pun tetap saja tertarik dengan penampilan Zhu Qingshu. Setelah itu, sang pangeran pun menawarkan sebuah arak kepada Baishu. Mendengar tawaran mereka, Kiwi pun berusaha menyela dengan niat ingin berpamitan pergi. Melihat keberadaannya, pangeran berotak mesum itu pun seketika mengetahui latar belakang Kiwi. Di sana, kedua pangeran itu pun menyuruh Baishu agar segera meminum arak yang telah disediakan. Akan tetapi, Baishu sendiri sama sekali tidak memperdulikan tawaran mereka dan langsung bergegas membawa Zhu Qingshu. Alhasil, terjadilah sedikit perdebatan antara Baishu dan kedua pangeran kembar. Oleh karenanya, Kiwi pun angkat bicara tentang keganjalan yang dirinya ketahui sejak awal, yang mana ternyata saat ini Baishu sedang berusaha dijebak oleh mereka dengan tujuan untuk menghancurkan hubungannya dengan King Yu. Setelah mendengar analisis King Wei, kedua pangeran di sana sama sekali tidak merasa takut dan malah menanggapi dengan santai. Oleh karenanya, kedua pangeran kembar itu pun memiliki niat untuk membereskan Kiwi. Mendengar ucapan mereka, Kiwi pun seketika panik dan ketakutan. Namun, Baishu sendiri justru merasa sangat kagum dengan analisis Kiwi. Ketika baru saja ingin melangkah pergi, Pangeran Serigala Mesum itu pun meminta kompensasi satu orang agar tetap tinggal bersama mereka. Beruntungnya Lucian pun akhirnya datang dan memberi salam hormat di hadapan kedua pangeran kembar. Melihat sikap hormat yang diberikan Lucian, kedua pangeran kembar itu pun justru malah mengungkit-ungkit perilaku para leluhur keluarga Qi di masa lalu. Di sisi lain, tiba-tiba saja ada seorang pria misterius yang sedang bersembunyi dengan memotret percakapan mereka. Tak hanya itu, ternyata pria itu justru malah menyebarkan berita tentang Lucian yang saat itu telah berani menantang keluarga kerajaan demi membela Baishu. Dengan perasaan tidak begitu senang, kedua pangeran kembar itu pun bergegas pergi dengan menyuruh mereka agar melihat siaran langsung setelah ini.
Bagaimanakah cara mereka menghadapi ancaman kedua pangeran keluarga kerajaan? Kalau kalian ingin tahu kelanjutan alur cerita You're a Genius part selanjutnya, pastikan jangan lupa tekan tombol subscribe untuk notifikasi berikutnya ya.